Gimana? Ada kan? Ada. Ya. Cik. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya, haleluya. Kita bersyukur, kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada siang hari ini boleh kita bertemu, berkumpul bersama dengan sukacita di tempat ini, dari rumah kita hingga di tempat ini. Kita boleh dilindungi sama Tuhan di perjalanan, tidak ada satu kurang apapun. Puji Tuhan. Saya undang bangkit semua, berdiri Bapak Ibu semua. Ya. Boleh berdiri. Kita yel-yel dulu ya, biar semangatnya keluar ya. Bangkit berdiri, semua anak-anak boleh juga, yang masih duduk boleh berdiri. Kalau saya katakan siapa kita, Bapak Ibu menjawab Laskar Kristus. Laskar Kristus. Ya, kalau saya bilang bangkit, Bapak Ibu menjawab siap menuai. Ya, oke ya, diulang ya. Laskar Kristus, siapa kita? Laskar Kristus. Ya, belum semua, yang dari belakang belum ada suaranya tuh. Ya. Siapa kita? Laskar Kristus. Bangkit. Siap menuai. Sekali lagi, siapa kita? Laskar Kristus. Bangkit. Siap menuai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali, belum berkenalan, boleh berikan salam kiri kanan. Katakan selamat datang, selamat bersukacita. Selamat datang. Iya. Kita percaya Bapak Ibu, ada hadirat Tuhan di tempat ini, ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ketika kita bersukacita, malaikat di sorga juga bersorak-sorak. Haleluya. Kita naikkan pujian, ada kuasa di dalam pujian. Jangan malu-malu bernyanyi buat Tuhan. Ketika kita bernyanyi dengan kesungguhan hati, Tuhan bekerja, Tuhan dahsyat, Tuhan bekerja buat kita. Ya. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru datang bergabung, silakan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah berkata di tempat ini. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Sekali lagi Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, Bila Allah hadir di tengah kita, masanya mengalir dengan dahsyatnya. semuanya Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Allah kita bersama di tempat ini, melawan setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila siapa? Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semuanya ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa Kami menyembah Tuhan. Pujian kami sampai kepada Tuhan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian,
lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Kita percaya ketika kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, Tuhan berkuasa di atas pujian kita. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Nyanyi bersama, bersuka-cita bersama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah Bapak Ibu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Siapa kita? Laskar Kristus. Semangat dong. Laskar Kristus itu harus tegak. Siap. Siapa kita? Ya. Siap menuai kita. Ya, amin. Kita bersama-sama siap menuai. Siap. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Oh, Jesus, Jesus, kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan-Mu yang ada ya Bapa.
menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita ada hari ini di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik di hidup kami Tuhan. Hosana bagi-Mu, kami sembah Yesus, Raja yang mulia, sebab Kau hanya yang layak disembah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Berikan nyawanya untuk selamatkanku. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, katakan bagi yang mulia, yang mulia. Ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan kita cinta Yesus. Dia sungguh indah, yes Jesus. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah di hati kami ya Bapak. Ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan Engkau rela ya Tuhan, Engkau rela memberikan
isi hati Tuhan. Berbicaralah ya Bapak. Berikan kami telinga mendengar dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sebelum duduk tadi semboyannya apa semboyan?
Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Laskar Kristus. Bangkit. Siap Siap menuai. Ya, sekali lagi kita berkatakan, ya, siapa kita? Bangkit. Siap. Haleluya, silakan duduk. Semangat, weh. Haleluya. Baik. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Ya, tentunya nggak apa-apa agak-agak gerah. Oh, karena tadi semangat sukacita makanya keringetan semua ya, gitu ya. Ya, memang ada yang tahu tempat ini dan ada yang enggak, tapi setidaknya masih di Bekasi, gitu kan? Masih di Bekasi. Baik, waktu yang singkat ini mari kita akan baca renungan singkat ini biarlah di ibadah padang di BCHS. Ini awal mula kita untuk bergerak, amin ya. Dan kemarin baru bulan Desember, kita Natal, Februari kita adakan pakaian padang. Nanti mungkin kalau kita sepakat kita mau retret gitu kan. Kira-kira bersedia nggak ya? Amin. Lebih baik mulai dari nol daripada mulai tinggi dulu, ya kan ya? Merangkak dulu, yang penting ada progresnya naik-naik dan kayak pesawat terbang kalau udah ke atas nggak mau turun. Baik, haleluya. Mari kita akan baca dalam sesuai dengan tema kita adalah unity dalam menuai. Kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat yang kedua. Lukas pasal 10 ayat kedua. Mari kita akan baca sama-sama. Ketika Bapak Ibu membukanya dan menemukannya, kita akan baca dengan suara keras. Lukas pasal 10 ayat 2. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Baik, terima kasih buat panitia yang sudah terlaksana. Tempatnya si adem. Di udaranya kayak ngirit. Ini mulai. Ya, memang seperti kelahiran GBCHS ini yang pertama memang berangkat dari sederhana, ya, lalu lama-lama nanti anginnya juga kencang juga. Nah, kayak gitu loh. Pokoknya Tuhan tuh ngalirnya kok sama dengan apa yang kita mau gitu kan. Ya. Coba lihat, tanyakan ke kanan kiri. Kamu ngerasain kayak gitu nggak gitu? Haleluya. Sudah semangat, amin. Sudah tidak akan menyesal ada gabung di dalam keluarga besar GBCHS. Ya, tetap semangat, pasti saudara diberkati Tuhan. Ya, walaupun tidak seperti apa yang kita doakan, tapi percayalah, Dia akan segera menolong kita. Nah, Yesus memperingatkan kita bahwa ketika kita menjumpai jiwa-jiwa, ya, di dalamnya itu, ya, satu jiwa bertobat, maka malaikat surga bersukacita. Oleh karena itu sangat fokus sekali Tuhan itu berbicara tentang penuaian jiwa. Hari ini ketika firman Tuhan berkata tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Sekali lagi Yesus memperingatkan kepada semua orang percaya. Siapakah itu? Ya, siapakah itu? Oleh karena itu bangkit. Apa tadi? Siap menuai. Nah, agar selalu kita mengingat orang-orang yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ketika Bapak Ibu menemukan ya di lingkungan sekitar bahwa ada nggak orang-orang yang mungkin tidak bersemangat seperti kita yang datang ke gereja. Mari, itu adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Mereka terhilang. Ada nggak kira-kira? Ada. Di lingkungan Bapak Ibu ada nggak kira-kira? Entah di RT atau di lingkungan sekitar, pokoknya Bapak jumpai dialah orang-orang yang Tuhan mau kita selamatkan, ya, karena dia sangat berharga dan harus tinggal di surga, bukan tinggal di neraka. Tugas kita bahwa
banyak daripada mereka dapat kita selamatkan dengan mengemban tugas bahwa yuk unity dalam menuai. Sama-sama colek, yuk menuai yuk. Atau ganti kata, yuk panen yuk. Panen yuk. Sekali lagi, yuk panen yuk. Tanya lagi, kowe ngerti ora? Kowe ngerti ora gitu? Artinya itu adalah kamu ngerti nggak gitu ya? Nah, kayak gini Bapak Ibu, kalau kita ini waktu di kampung kan, kita ini berasal dari kampung semua kan? Betul nggak? Ya. Gak salah lagi. Waktu kita melihat atau kita sedang panen padi, kira-kira sendirian atau enggak? Rame-rame. Butuh rekan, butuh orang-orang banyak nggak kira-kira? Butuh. Nah seperti itulah kalau tadi sepanjang kita kesini banyak sawah. Saya nggak percaya mereka cuma suami istri yang menuai. Perlu, ya nggak tahu berapa, tapi setidaknya perlu banyak orang ya untuk menuai padi. Ada yang membabat, ada yang menggotong, ada yang kalau kami, ya saya di Jawa itu pakai manual dulu, kaki, sepeda, baru di apa itu ya? Nah pokoknya gitulah, bisa memvisualisasikan lah ya. Perlu rekan. Yang kedua, kalau kita nih contoh itu ada minuman ya, yang cup itu ya, air mineral. Tangan ini mau ngambil, perlu nggak didukung dengan indera yang lain, anggota tubuh yang lain? Kalau coba praktekin, kira-kira mau ngambil sesuatu di depan Bapak Ibu, jarinya bergerak, kalau tangan nggak bergerak, bisa nggak kira-kira? Coba praktekin dulu. Nah seperti itulah, kita ini berbeda-beda karunianya, tapi dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh Kristus, ya. Kita perlu rekan-rekan. Kalaupun kita nggak bisa bekerja, minimal kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Amin. Nah, dua ilustrasi tadi berarti perlu gotong royong, perlu namanya apa nih di depan ini? Unity, ya. Perlu unity, amin. Perlu unity, amin. Kalau gereja kita Tuhan taruh berapa jiwa? 200 jiwa. Ya, kita usahakan 2 kali ibadah. Lalu berapa kul? 10 kul, berapa pendoa? 20. Lalu apa lagi? Ibadah 2 kali. Amin gak itu? Amin. Tanggung katanya. Wow, imannya luar biasa. Sepertinya itu menjadi doa kita. Nah, sekali lagi, tubuh ini kalau tidak didukung dengan organ yang lain, ya organ tubuh yang lain, ya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setuju gak? Kita tadi udah praktek ini ya. Kita mau melangkah, kira-kira melangkah kalau badan yang organ tubuh yang lain nggak mendukung, kita sepakat nggak akan bisa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita itu. Yang menghambat pekerjaan Tuhan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Saya nggak bicara dari luar siapa, tapi saya berbicara dari dalam. Saya dapat pengertian, 2 pengertian dari dalam itu. Yang pertama adalah ganjalan di hati ini yang membuat kita tidak akan bisa melangkah. Lalu kedua, orang-orang sekitar kita, rekan-rekan kita. Ganjalan di dalam hati inilah yang akan menghambat kita untuk bergerak. Yuk, masuki bulan, ya, di tengah bulan Februari ini, kita mau terlepas dari semua ganjalan. Amin. Ganjalannya apa itu? Ya, ganjalan, bukan? Ganjalan di hati. Contoh, ya, ketidaksukaan, tidak mendukung. Tadi saya praktekin, ilustrasikan, analogikan bahwa tubuh ini harus didukung dengan organ-organ yang lain. Kalau yang satu bergerak,
Ayo sama-sama mendukung, bergerak. Amin. Kalau gereja ini ya dipenuhi dengan 5 jawatan itu, kalau satu jawatan Tuhan pakai, mari kita dukung sama-sama. Amin. Amin. Katakan, yuk panen yuk. Ayo. Panen. Sekali lagi, yang menghambat pekerjaan Tuhan itu ada 2. Yang pertama, ganjalan di hati. Yang kedua, orang-orang sekitar kita, rekan-rekan kita. Biarlah jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini bersih dari segala ganjalan. Kalaupun itu masih ada, yuk lepaskan. Kalau nggak dilepaskan, kita nggak mungkin bisa berkata gini, berlari sampai tujuan panggilan surgawi. Karena berbicara hidup ini bukan berbicara kita doang, ya. Ada mandat Kristus yang kita emban. Ya. Kunci utama untuk penuhan jiwa. Yang pertama, ya, unity. Katakan. Unity. Katakan. Tepuk lututnya. Unity. Saya merenungkan gini loh Bapak Ibu. Iblis itu tahu kekuatan dari keunitian. Ya, iblis itu tahu kekuatan dari keunitian. Unity itu kebersamaan bisa, bicara kebersamaan juga bisa. Lalu makanya dia menciptakan perpecahan, timbulkan ganjalan di hati. Ada yang tidak mendukung. Nah itulah, karena iblis tahu kekuatan dari unity itu, makanya iblis selalu menciptakan namanya perpecahan dalam gereja. Ya, kenapa ada orang yang tidak mau unity? Ini maaf, di sini nggak ada dalam nama Yesus. Kamu katakan gini, karena ada kesombongan. Karena ada kesombongan. Untuk unity harus ada kerendahan hati dan penundukan diri. Halo, shalom. Sama-sama kita belajar. Ya, ayo unity. Saya nggak berbicara yang nggak ikut nggak unity, nggak. Mungkin dia lagi ngelembur, lagi kerja, cari duit, cari buat cinamot, nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya saya mengajak jemaat yang hadir saat ini, ayo unity. Kalau ada orang yang tidak mau unity, maaf, berarti masih ada kesombongan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada penundukan diri. Ya, pertanyaannya, kita ini penghambat atau perambat? Perambat. Mau pilih mana? Kita penghambat atau perambat? Perambat. Kita ini perambat. Mari sama-sama bertumbuh kan? Perambat itu bertumbuh. Pelan tapi pasti. Amin. Terus kalau kita merenungkan ketika kita bergabung berjemaat, saya menghimbau kita untuk tetap setia. Amin ya. Kita tahu perjalanan gereja ini, ya. Kita sama-sama kita pancarkan terang kita dalam wadah yang kecil ini. Nah, sebab kalau kita tidak menjadi satu, tidak bisa menuai, ya. Itu dimulai dari pribadi kita masing-masing. Kemudian dalam gereja. Jadi dimulai dari siapa dulu? Dari kita. Lalu berdampak dari buat gereja. Mungkin Anda berkata gini, aku kan nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu karuniaku apa. Lalu saya merenungkan gini, kenapa yang punya satu talenta itu dihukum sama Tuhan? Ya kita pernah bacakan ya. Dihukum sama Tuhan, lalu tidak diizinkan dia untuk masuk dalam sebuah perjamuan makan. Pertanyaannya tadi, kenapa yang punya satu talenta dihukum Tuhan tidak mau mengembangkan talenta? Karena dia membanding-bandingkan. Udah, dia aja lah yang punya banyak. Aku mau cuma gini doang. Kira-kira apa ya? Gini doang. Bukan merendah, cuman udahlah, seperti satu talenta kan. Ya aku cuma satu, udahlah aku pendem aja lah buatku sendiri. Tidak mengembangkan. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Lah inilah merasa hanya punya satu.
saya cuma bisa begini. Dia kan punya banyak. Dia cuma sibuk mengkoreksi orang lain. Yang punya satu nih. Yang punya satu cuma mengkoreksi orang lain. Ya pekerjaannya cuma koreksi. Makanya saya selalu berdoa dan menghimbau kepada jemaat Tuhan. Kalau kita respon memuji Tuhan di dalam gereja, sama-sama kita semangat. Amin. Jangan cuma mengkoreksi ketika WL salah. Salah itu, bait pertama jadi kedua. Oh, tadi itu harusnya Yesus kekasih jiwaku kok ngomongnya Yesus dambaanku dan sebagainya. Hah? Akhirnya apa? Talentanya terkubur. Tapi jangan lupa, dia punya banyak talenta karena dia mengembangkan talenta. Ya, mengembangkan. Saya selalu katakan gini, untuk tunggu mampu itu perlu waktu. Kalau kita cuma berkata Tuhan pakai aku, ini aku, utuslah aku. Asal ada kemauan, pasti Tuhan perlengkapi. Amin. Yang kedua, tadi kunci untuk menuai. Yang pertama tadi apa? Unity. Yang kedua, memecahkan roti bersama-sama. Saya mau tanya ini, siapa yang gabung di Kul? Ya. Yuk sama-sama kita bergabung di Kul. Karena itu adalah wadah kita di Kul atau Komsel. Karena contohnya di dalam Alkitab itu udah jelas. Awal mula ya, jemaat Tuhan itu dibangun dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata Kul itu makan-makan dari dulu. Bukan cuma di saat ini. Ya, benar gak? Ini Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Ternyata mereka Kul itu ada makan-makan. Tak kirain baru sekarang-sekarang ini. Zamannya rasul-rasul juga begitu. Kalau Bapak Ibu baca tadi, saya bacakan kembali. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Ini kadang-kadang salah persepsi bahwa di Kulnya di rumah itu harus makan. Setuju nggak? Kul di rumahnya itu harus makan atau enggak? Ayo, mana yang benar? Kalau ada puji Tuhan, kalau nggak ada puji Tuhan. Jangan kalau nggak ada diada. Kalau nggak ada ya apa adanya. Kalau nggak ada apa adanya, ya puji Tuhan tetap. Jangan berpikir, aduh Pak Gembala jauh-jauh dari Duku Jamrut ke Sakina gak ada makan ya? Pokoknya memandangnya kita begini, kalau ada persekutuan di rumah kita, ya jangan repot-repot mikirin menu apa ya, gitu. Pokoknya yang penting fokus kita biar rumah kita diberkati karena dipakai untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi jangan, kalau saya bilang jangan sedia makan, ntar saya kata Pak Gembala nggak boleh sedia makan. Ya kalau ada, kalau nggak ada, nah itu ada kuncinya. Nanti kalau kok nggak ada makan-makan dah, kan kemarin bilang kalau ada, gitu. Kalau nggak ada, ya sudah gitu aja. Orang rebus edamame aja udah enak kok. Tahu kan edamame? Kedelai gede. Atau singkong rebus pakai teh kopi aja udah enak. Kalau nggak enak bawa bilang bohong itu kalau nggak enak. Ya, memecahkan roti bersama-sama.
Karena dalam keunitian itulah ya akan timbul bahwa kebersamaan unity itu penting. Karena kita ini semuanya diberkati dalam komsel. Saya ini diberkati juga dalam kelompok kul. Ada beberapa kita yang diberkati. Karena yang ikut kul apakah diberkati atau enggak? Berkati. Cuma yang diberkati katakan itu saya. Nah, ternyata banyak diberkati. Amin. Jadi tolong, ayo kunci penuhnya adalah pertama unity. Ya, unity-nya itu kita ekspresikan. Yuk ibadah bersama-sama dalam kelompok sel. Cool. Nanti ada lomba cool ini kayaknya. Ya Pak ya. Nanti dibagi berapa cool? 3. Hadiahnya luar biasa. Banyak. Amin. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Nanti ada hadiah dari saya juga. Lomba ya. Buat satu RT. Ya, yang tidak bisa menginjil, minimal kita berdoa buat jiwa-jiwa. Ayo kita mulai berdoa buat jiwa-jiwa. Ya, kalau kita sudah berdoa buat jiwa-jiwa, pasti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang harus kita selamatkan. Itu kuncinya. Sekali lagi, kalau kita sudah berdoa, pasti Tuhan akan pakai hidup kita dan Tuhan akan menggiring kita kepada jiwa-jiwa yang harus kita apain? Kita ambil. Ya, Tuhan pertemukan, ayo ke gereja. Aduh, aku nggak tahu. Tadi satu mobil sama Mama Yubel, permisi. Ya tadi saksian. Aduh pertama, tinggal di mana? Di Jati Asih. Ya, Jati Bening. Pindah ke GF4, itu dia nggak tahu ibadah di mana. Contoh aja contoh. Lalu ya dia merasa puji Tuhan, Tuhan tunjukkan. Sama juga Kul GSI juga gitu. Kul GSI kan gitu kan. Pertama datang siapa? Lewat dipakai Tuhan lewat Bu Frida. Nah, ini luar biasa, dia punya kesaksian yang wow, waktu itu kita dengar pun kita merinding. Akhirnya Tuhan pakai, yang pertama datang ibu-ibunya kan. Ini Maria. Yang cowok cuman saya doang, apa Pak Markus sama Pak Ibu. Ya, sekarang bertambah, kan itu jalannya. Ya kan? Kita langkahnya berdoa. Tuhan akan temukan jiwa-jiwa. Kita akan menangkan daerah-daerah. Ya. Ini ada Pak Harapan, Kabit Misinya Cibitung. Pak, saya nggak akan bergerak kali ke sana, Pak. Kali Cibel ke sana saya nggak bergerak. Saya akan bergerak kali ke sini. Ya. Ini masih luas. Kita lihat rumah-rumah tadi. Ya, kita berdoa buat padi-padi itu sudah menguning kan. Firman Tuhan katakan tadi apa? Tuhan banyak, pekerja sedikit. Nah kita ini yang Tuhan mau menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Amin. Tadi tentang berbicara memerintahkan roti. Karena dunia ini tidak semakin membaik. Kita butuh rekan-rekan untuk saling mendoakan. Betul nggak di Kul itu saling mendoakan? Betul. Yang ketiga, ya ini yang menjadi visi dalam GBI di bawah pendirian Pak Niko. Sembahyang, artinya doa, pujian, penyembahan itu DNA kita. Ya, ayo bangun mesbah. Di mana? Di rumah-rumah. Shalom. Ayo bangun mesbah. Di mana? Bangun mesbah. Yuk ngomong sama-sama. Ingatkan kanan kiri. Ngomong kanan kiri. Bangun mesbah. Ayat terakhir. Efesus 6 ayat 18 dan 19. Efesus pasal 6 ayat 18 dan 19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil.
Baiklah, ketika kita mendengar firman ini, ya, kita terlepas dari ganjalan, kita selalu mendukung dengan orang-orang sekitar kita. Lalu kunci penuaian tadi ada 3. Yang pertama adalah unity. Yang kedua, memecahkan roti bersama-sama. Yang ketiga adalah sembahyang, artinya memuji, menyembah Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Kau baik, sungguh baik. Terima kasih buat berkat yang turun atas kami, gereja-Mu ini Tuhan. Buat kami mengerti bahwa panggilan kehidupan kami adalah panggilan yang kudus yang Tuhan telah rancang. Tuhan kuatkan dan teguhkan untuk kami boleh melewati yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Ketika kita menyanyikan pujian ini bukan hanya lip service saja, hanya keluar dari bibir dan mulut, namun ini menjadi doa kita sama-sama. Tuhan pakai hidup ini menjadi persembahan. Mari ketika Bapak Ibu datang, ketika engkau ada bersama dengan suami, istrimu, atau anak-anak, yuk kita sungguh-sungguh gandeng tangan mereka dan sambil angkat tanganmu, yuk sama-sama ngomong sama Tuhan. Hanya ini Tuhan. Yuk sama-sama bergandengan tangan dan angkat tanganmu, katakan sama-sama, hanya ini Tuhan. Tuhan
belum sempurna. Biarlah mencari Tuhan, pakai mari yang wanita katakan pujian ini, yang pria katakan Tuhan, hanya ini semua hati pakai kami Tuhan, dari bagian yang pria pujian yang wanita kau berdoa kepada Tuhan dengan semangat kau pria katakan hanya ini Tuhan
Tuhan gerakkan hati saya untuk mengurapi Bapak Ibu. Mari ketika Engkau datang dengan keluarga, saya mau mengurapi Bapak Ibu dengan urapan. Mari siapkan Bapak Ibu. Saya akan berdoa keluarga demi keluarga. Saya akan mengurapi saudara. Mari sambil mengangkat pujian tadi.
Berkati masa mudanya, dia persembahkan Tuhan kemuliaan nama Tuhan. Berkati masa mudanya, berkati masa depannya, berkati. Kami berusaha memberikan yang terbaik. Terima kasih. Murafi. Pakai dia. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang baik. Tuhan hamba-Mu Tuhan ketika mengarahkan tangan. Tuhan berkati umat, berkati hamba-Mu. Berkati kami akan sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti Engkau sungguh-sungguh mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih. Kami mau awali penuaian jiwa ini. Tuhan meminta, Tuhan memperlengkapi kami. Hikmat Allah kuasa turun atas kami dan tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Yaitu ada di tempat ini. Terima kasih Pak. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Siapa kita? Laskar Kristus. Bangkit. Siap berdoa. Haleluya. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk taburan firman yang telah kami dengarkan.
Biarlah firman Tuhan kami bawa di kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan, kami memberikan dengan sukacita. Yang siap memberikan dengan sukacita, mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan pakai, Engkau tidak menuntut kebisaan kami, Engkau tidak menuntut kesanggupan kami, Engkau hanya meminta kemauan dan keinginan kami. Kami menyatakan kami mau dan kami dan siap dipakai Tuhan. Kami akan berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menjadi terang Tuhan bagi wilayah di sekitar di mana kami boleh berdiri Tuhan. Terang kami akan terus bercahaya di sana Bapa. Kami percaya tidak kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Masing-masing kami Tuhan yang memanggil dan memilih kami ada di tempat ini. Dan masih ada satu pesan Tuhan yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami harus unity Tuhan. Kami boleh mengacakkan roti bersama-sama. Terus sembahyang di rumah kami dimanapun kami berdiri. Kami bawa hadirat Tuhan. Kami bawa hadirat Tuhan. Kami membawa kabar sukacita, membawa kabar pengharapan, kabar keselamatan dimanapun kami berdiri. Ada firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di JHS. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih dan Tuhan yang menetapkan dan Tuhan yang memperlengkapi kami. Kami akan sanggup menyelesaikan tugas amanat agung. Kami akan menyelesaikan sama-sama sebelum Engkau datang kedua kali. Pada mati demikian, pada mati demikian menjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami mau, ini kami siap Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga hamba-hambamu, anak istri suami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang luar biasa, keturunan kami perkasa, diperhitungkan banyak orang, karena Tuhan mau memanteraikan kami dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, buat hadir-Mu di tempat ini. Kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang putus asa hari ini kita mendapatkan pengharapan yang baru. Pulang dari tempat ini, terima kasih Tuhan.
tepat pada waktunya, bahkan lebih daripada kami minta Tuhan menyediakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jika sebentar kami boleh melanjutkan acara-acara selanjutnya, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami boleh terus bersuka cita, damai sejahtera Tuhan kami boleh rasakan di tempat ini. Anak-anak kami boleh bermain dalam perlindungannya Tuhan, semuanya aman dan sejahtera. Kami pulang membawa kemenangan Tuhan. Kalau sebentar kami kau mengakhiri ibadah ini, kami rindu diperlengkapi dengan doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, kiranya berkat Allah turun atas kami, dicurahkan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menyertai, memimpin kami, berikan kami damai dan sejahtera. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan.